Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Selamat malam kepada teman-teman. Kebetulan diskusi podcast ini kan diadakan malam-malam, mungkin kadang ada juga yang dengarnya di pagi hari gitu ya. Gak apa-apa. Terima kasih sudah menyimak podcast Liberty Talks dari Suara Kebebasan. Suara Kebebasan sendiri merupakan inisiatif aktivisme digital dalam mendorong dan mengkampanyekan kebebasan ekonomi dan juga kebebasan sipil di Indonesia. Podcast Liberty Talks ini juga merupakan salah satu upaya kami untuk mendorong atau mengangkat diskursus terkait kebebasan ekonomi, kebebasan sipil di masyarakat, terutama melalui media sosial. Hari ini kita bareng Rivaldi. Rivaldi merupakan peneliti di The Local Enabler dan juga alumni Students for Liberty Indonesia. Uh, Sebelumnya mungkin terima kasih banyak Valdi udah berkenan hadir hari ini ngobrol bareng gue di sini dan nanti Ya, mungkin thank akan you juga Man. didengarkan jutaan orang di internet. Mungkin boleh spill dulu lah kali the local enabler itu apa sih gitu. Oke, jadi thank you juga Man udah nge-invite buat apa ya ya ikut ngobrol lah mungkin bisa dibilang di suara kebebasan ini karena gue sebagai pembaca suara kebebasan dari lama itu lah ikutan ya, jadi kontributor di sini juga. Oke, gue jelasin dulu apa itu the local enablers ya. Jadi local enablers tuh dia basicnya adalah ekosistem social enterprise. Jadi di dalam the local enablers sendiri dia tidak berdiri sendiri tapi ada beberapa subunit lainnya gitu. Cuman secara umum the local enablers tuh dia social enterprise yang fokus dalam upaya pemberdayaan gitu. Nah, dan pemberdayaan pun konteks cukup luas gitu bisa kita jadi pemberdaya bisnis gitu. Kita juga sering ngadain workshop gitu dengan BUMN untuk unit-unit usaha yang besar itu. Tapi juga kami juga gak jarang gitu melakukan inkubasi ke masyarakat tertentu itu dan bahkan kita juga sering melakukan kolaborasi dengan pemerintah gitu. Jadi skop kita lumayan besar tapi ya gak cuman apa ya yang jadi vision kita di The Local Enabler itu gak cuman kita mengajak output tapi juga bagaimana kita bisa memaksimalkan outcome dari sebuah eh, kegiatan gitu. Oke, menarik tadi pemaparannya. Nah, hari ini mungkin kita akan ngobrolin soal UMKM nih, karena kan beberapa tahun terakhir UMKM itu dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia ya, dan sebenarnya dia bisa dilihat juga sebagai tanda dari informalisasi sektor kerja di Indonesia gitu. Kalau gue lupa, tapi gue sempat baca-baca data bahwa almost 60% gitu pekerja atau rakyat Indonesia itu memenuhi hidupnya melalui sektor-sektor informal, termasuk UMKM ini gitu. Nah, ini mungkin kita akan membukanya dengan apa sih sebagai peneliti di The Local Enablers ini, apa sih kajian-kajian atau apa yang baru lu mainkan gitu terkait UMKM di situ, Val? Mungkin boleh cerita sedikit. Oh ya, ya kebetulan ya juga ada cerita menarik soal UMKM gitu. Jadi tahun kemarin kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat itu untuk melakukan inkubasi bisnis berbasis ekosistem. Tapi yang unik di sini adalah yang jadi targetnya gak cuman UMKM biasa itu, tapi ya UMKM pesantren gitu. Karena seperti kita tahu kalau kita berbicara eh, dalam apa ya sektor pendidikan apalagi pendidikan pesantren eh, nggak bisa selamanya pesantren itu hidup dengan mengandalkan iuran dari siswa itu. Karena ada kalanya mungkin siswa tidak bisa membayar iuran pendidikan tepat waktu karena kendala ekonomi dan segala macam. Nah, maka dari itu
kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Umkm Jawa Barat untuk inkubasi ekosistem bisnis di lingkungan pesantren agar mereka bisa berdaya secara ekonomi. Tapi di samping itu, samping kami melakukan kajian dan pendampingan terhadap eh, ekosistem bisnis tersebut, kami jadi terbesit gitu bahwa sebenarnya dengan semakin banyaknya program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah, ini menunjukkan gejala bahwa sebenarnya ada yang salah tuh terhadap bagaimana eh, pemerintah kita dalam eh, membaca pertumbuhan ekonomi itu, di mana eh, apa ya, nah, mungkin bisa bisa disimpulkan secara singkatnya adalah dengan makin banyaknya informalisasi itu bukannya orang apa ya, bukannya makin banyak lapangan pekerjaan, mungkin lapangan pekerjaan banyak, tapi yang jadi masalah adalah sustainability-nya itu loh yang jadi kendala itu. Dan yang jadi masalah ternyata gak cuman ini, kita sering dengar itu kan, kalau misalkan pelatihan UMKM itu ini apa ya, yang jadi masalah tuh bentuk bisnisnya apa gitu, apakah harus PT, apakah harus 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 CV gitu. Nah, seringkali eh, pelatihan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun aktor non pemerintah itu seringkali berkutat di lingkup-lingkup yang terlalu teknis, tapi mereka lupa ada hal yang sebenarnya lebih fundamental itu dalam dalam apa ya, dalam membentuk ekosistem bisnis gitu. Oke, menarik, menarik. Nah, ini mungkin kita bisa langsung bisa langsung kita tarik nih ke pertanyaan selanjutnya bahwa pemerintah kan sangat rajin ya selama ini bikin Hmm. program UMKM, mendorong apa biar bisa upscaling gitu, biar dia bisa Hmm. berpindah dari sektor UMKM menjadi industri yang lebih mapan gitu. Hmm. Tapi yang kemudian program inkubator tuh, gue sering banget denger pemerintah punya inkubator UMKM lah, nanti soal digitalisasi, soal Hmm. apa ya, soal pencatatan keuangan, atau kalau sekarang yang ngetren soal AI ini gitu kan, kalau Hmm. bagaimana integrasi itu semua gitu. Nah, selama ini gitu, yang lu tahu ya mungkin setelah bergelut di UMKM ini, termasuk yang tadi ada hubungannya misal dengan pondok pesantren gitu, sejauh ini program-program yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan derajat hidup UMKM rakyat ini tuh seperti apa sih, Val? Menggunakan perspektif apa atau pendekatannya seperti apa sih sejauh ini? Dan menurut lu itu efektif atau tidak atau bagaimana? Oh, nah ini menarik nih. Kalau kita berkaca ke kebanyakan inkubasi bisnis yang dilakukan oleh pemerintah itu seringkali top down sih, top down. Jadi eh, yang dilakukan adalah ya asumsi bahwa oh masalahnya ini, padahal bukan itu masalahnya. Jadi dari awal adalah ya pendekatannya yang terlalu top down, yang akhirnya malah apa ya, menimbulkan apa ya, kesalahan dalam identifikasi masalah gitu. Karena em, masalah tiap UMKM kan mungkin beda-beda gitu, dan tantangannya pun beda-beda. Jadi eh, itu yang mungkin menjadi menjadi eh, apa ya, menjadi apa gue menyebutnya, bisa bilang menjadi eh, kenapa sebuah program pemerintah itu kurang kurang efektif pada akhirnya. Jadi ya yang tercapai mungkin dalam bentuk output kayak oke lah, yang datang banyak gitu, kayak hadir banyak, tapi ya ya kadang ini juga yang kita temui di lapangan, dan lucu sekali gitu. Ya kadang yang ikut ke pelatihan dan ke inkubasi itu ya agak selalu UMKM gitu, karena meskipun ada kuotanya, tapi kadang sebenarnya itu kuotanya itu belum tercapai. Nah akhirnya narik orang, biar biar yang penting nih terpenuhi kuotanya itu, dan akhirnya muncullah orang-orang yang
sebenarnya si kerjanya tuh ya udah kayak hunting-hunting ini, hunting-hunting pelatihan, karena belajar kan pelatihan itu kan dikasih ongkos lah, itu kita dikasih insentif lah untuk pemberdayaannya itu. Nah, itu ya yang lucu, dan kadang ketika sudah diberi insentif itu nggak benar-benar didampingi itu. Jadi kayak ya udah kasih gitu, tapi ya gak ada tindak lanjutnya gitu. Nah, itu yang apa ya, sebuah kasus yang lucu itu yang kami temui, dan itu pun nggak cuman aneh anekdota sekali dua kali itu, dan itu juga banyak banyak kami temui di apa ya, berbagai tempat itu, gak cuman kami waktu itu ngadain pelatihan di Jawa Barat gitu. Terus ya terkait pendekatannya itu, kalau kalau dari kami, the local enabler, kami sih biasa apa ya, biasa mengenalkan kerangka design thinking itu untuk problem solving, dan untuk apa ya, mengkatalisasi apa yang sebenarnya menjadi menjadi masalah gitu. Kayak misalkan contoh konteks UMKM itu. Sebenarnya apa sih yang jadi kendala mereka itu? Ya kita perlu 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 mendengarkan dulu gitu. Kita perlu berempati dulu apa yang menjadi kendala mereka gitu. Terus ketika sudah apa ya, kita melakukan tahap empathize, itu tahap pertama dalam design thinking, baru kita ke define define. Nah, ketika kita udah masuk define, oh ya, kita udah dapat nih itu kira-kira yang jadi akar masalahnya apa gitu. Kita udah dapat. Nah, barulah itu ketika udah dapat si akar masalahnya, baru kita define solusi apa yang mau kita eh, coba itu. Barulah ke apa ya, ke tahap tes gitu. Nah, di tahap tes itu kita uji coba nih, uji coba intervensi yang kita lakukan itu. Nah, kalau misalkan bagus ya ya kita lanjut, kalau misalkan gagal ya kita iterasi itu. Jadi yang kami biasa apa ya lakukan itu, metode yang biasa kami lakukan untuk melakukan pendampingan itu, biasa kami pakai kerangka kerangka di design thinking itu. Dan so far sih dengan kami menggunakan apa ya, design thinking sih, banyak juga yang akhirnya bisa bisa terbantu itu untuk bisa scale up gitu, benar-benar scale up yang benar-benar scale up gitu. Jadi gak cuman apa ya, mereka bisa apa ya, bisa solusi mereka terpecahkan, tapi mereka benar-benar bisa scale up gitu, karena yang kami kembangkan gak cuman dari skill problem solving, tapi juga apa ya, materi fundamentalnya gitu kan. Misalnya dalam konteks TUMK ini sebenarnya yang paling fundamental tuh model bisnisnya gitu. Kalau misalkan model bisnisnya belum beres gitu, ya bagaimana mereka bisa bisa scale up gitu. Jadi kami biasanya benahin dulu dari model bisnisnya, model bisnisnya, terus eh, target konsumen mereka sebenarnya siapa itu, baru kita petakan itu kayak strategi bisnis yang cocok untuk para UMKM itu sekarang kayak gimana itu. Nah, seringkali eh, seperti yang gue mention sebelumnya, kebanyakan pelatihan tuh yang terlalu teknis gitu, kayak bikin NIB itu, terus apa ya, cara menghias ini gitu. Mungkin sebenarnya ya praktikal dan mudah untuk di ini, tapi untuk untuk keberlanjutan enggak gitu. Makanya banyak banyak kerja UMKM pun yang akhirnya kan dia naik turun lah itu, yang tumbuh mati gitu. Oke, thank you Valdi pemaparannya benar ya. Pendekatan-pendekatan government ini kan dia sukanya itu top down yang pasti, dan kemudian Hmm. generalisasi, dan akhirnya dia tuh kayak jatuhnya kayak ini ya, em, apa kayak tidak tidak sesuai kebutuhan gitu kan, karena Hmm. dari dan sebenarnya ini nggak semata-mata hanya soal apa topik gitu, tapi juga Hmm. mencerminkan ya, dia mencerminkan bahwa pemerintah itu perspektifnya itu berorientasi pada bagaimana kita dapat orang gitu, kita Hmm. programatik gitu kan, padahal kan Hmm. itu hal yang fatal gitu kan sebenarnya, karena Iya. itu buang-buang duit negara gitu kayak. Iya, basisnya terlalu terlalu ngejar di output itu kan, karena kan ada output, ada outcome itu kan. Kalau kita berbicara output kan ya ya result dari sebuah gitu. Tapi kan ya itu result yang
yang pendek gitu. Padahal sebenarnya yang harus dikejar tuh justru outcome-nya sih. Kita pengen apa nih gitu. Kayak misalkan kita kita ingin si UMKM yang bisa berdaya. Nah, definisi berdaya itu seperti apa? Baru kita turunkan si indikator-indikator jadi output gitu. Jadi dari 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 apa ya, pendefinisiannya pun udah salah gitu. Definisian apa ya, kerangka berpikirnya tuh gitu. Jadi makanya seringkali apa ya, program pemberdayaan pemberdayaan tuh yang dilakukan oleh eh gak cuma pemerintah gitu, tapi juga aktor non pemerintah juga itu akhirnya ya tidak tidak apa ya, tidak sustain gitu, cuman buang 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 duit negara lah gitu. Oke. Nah, sejauh ini gitu pandangan lu atau mungkin temuan-temuan penelitian lu gitu kayak sejatinya apa sih yang jadi problem Val? Kok UMKM Indonesia ini susah gitu untuk Hmm. naik kelas gitu, untuk keluar dari jeratan status UMKM gitu. Kalau tadi kan kita kalau di pemerintah kan udah ketemu Hmm. tuh bahwa Hmm. pendekatannya top down, Hmm. mengejar output outcome gitu dan generalisasi gitu bahwa oh Hmm. sekarang era digital berarti semua semua bisnis, semua UMKM di Indonesia kudu digitalisasi, kudu Hmm. make apa namanya e-commerce, kudu jualan Hmm. online, Hmm. kudu pakai kris gitu misal atau so Hmm. on gitu. Padahal kan itu generalisasi ya, mungkin Hmm. strategi itu bahkan akan tidak berguna misal ke daerah Hmm. yang sinyalnya susah gitu, sebut aja ya Hmm. akses internet belum masuk Hmm. gitu. Nah kalau temuan kalian atau mungkin lu gitu, sejauh ini apa sih yang jadi tantangan upscaling UMKM kita? Hmm. Nah, ini juga menarik nih soal soal digitalisasi itu. Ya, yang kami temukan justru sebenarnya ada salah pendefinisian dalam digitalisasi itu. Yang seringkali digitalisasi itu sebenarnya digital itu lebih tepatnya berbicara soal behavior masyarakatnya gitu. Jadi bagaimana ya masyarakat itu bisa bisa terbantu gitu dengan ada teknologi. Tapi yang terjadi malah digitasi itu. Jadi kayak cuman apa ya, membuat transaksinya digital tapi behavior orangnya nggak mengikuti itu. Jadi ya secara secara kalau kalau gue apa ya, biasanya kalau gue berbicara pakai kerangka sistemik gitu, sistem thinking gitu, itu ada struktur, ada behavior itu. Nah, struktur misalkan apa ya, infrastruktur internet itu atau literasi digitalnya itu. Nah, ini itu kan apa ya, strukturnya itu. Tapi apa sering-sering kali ya, meskipun strukturnya udah mantap ya, kayak misalkan kayak si ekosistem digital, kayak misalkan si apa sih di di apa ya, di lingkup area yang internetnya udah bagus gitu, aksesnya udah oke, tapi ya si behavior warganya tidak tidak urge untuk melakukan apa ya, untuk join terhadap ekosistem digital itu juga jadi masalah, karena itu kayak padarnya ketika kita melakukan apa ya, digitasi itu ya, yang tidak 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 menarik behavior warganya gitu. Jadi yang jadi pain point adalah bagaimana ngebangun trust warga agar mereka ada kebutuhan, ya digitasi ini akan benar-benar ngebantu mereka gitu. Oke, oke. Menarik. Kita sambung lagi ya tadi. Jadi Hmm. secara terang benderang nih kita bisa bilang pendekatan pemerintah ini gagal ya kan. Hmm. Termasuk ya ini generalisasi juga, tapi mungkin Hmm. kayak yang udah lu paparin tadi itu tidak efektif gitu. Kayak pertama Hmm. filterisasi targetnya tidak sesuai, kemudian apa ya, solusi yang ditawarkan itu sebenarnya bukan hal yang dibutuhkan gitu untuk Hmm. UMKM di Indonesia gitu. Nah, Hmm. kita lanjut nih. Kalau begitu gitu, kira-kira di Indonesia ini kan negara birokratis ya, kayak kita punya Hmm. banyak level birokrasi, kita punya banyak level apa aturan-aturan mungkin atau Hmm. tata pemerintahan dan badan-badan tuh. Pemerintah sekarang hobi banget bikin badan-badan, bahkan Hmm. ada namanya Kementerian UMKM tuh. Nah, Hmm. kira-kira sejauh ini gitu
intervensi-intervensi pemerintah dalam mendorong UMKM, terutama pasca COVID ini, itu sejatinya mungkin membantu enggak ya, karena tadi udah dia ulang-ulang ya kita bahwa Hmm, enggak ya. membantu. Tapi apakah dia membebani gitu? Jadi instead of dia bisa membantu mereka meroket gitu, Hmm. ini justru malah narik ke bawah terus gitu, malah nahan nyangkut UMKM UMKM ini biar dia nggak meroket gitu. Kalau dari pengamatan lu. Ini benar sih. Eh, Gimana ya gue ngebahasnya? Eh, kalau kalau ditanya apakah apa ya dengan misalkan ini Kementerian UMKM yang sebelumnya tuh nyatu dengan dinas apa ya, dengan Kementerian Koperasi itu, apakah itu bisa ngebantu UMKM scale up ya? Tapi sejauh-sejauh ini sih belum 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 terasa ya gitu. Mungkin karena baru baru setahun. Cuman gue juga kurang kurang setuju sih dengan banyaknya apa ya dipecahnya berbagai kementerian yang asalnya yang sebenarnya secara tupoksi itu mereka masih saling berkaitan gitu. Jadi kayak yang yang apa ya membuat membuat sebenarnya tidak 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 efisien juga itu tidak efisien dan juga tidak efektif artinya gitu untuk apa ya ngebantu UMKM ini bisa scale up gitu. Tapi ya sebenarnya dengan banyaknya UMKM ini justru sebenarnya jadi gejala itu jadi gejala di mana sebenarnya dengan banyak pelatihan UMKM itu ya pemerintah gagal untuk membuka lapangan pekerjaan gitu. Nah, akhirnya dan ketika petugas pemerintah membuka apa ya lapangan pekerjaan ya kan diserang kepada UMKM ini yang sebenarnya tidak tidak sepenuhnya salah tapi juga tidak sepenuhnya tepat juga itu. Nah, sering-sering kali apa ya, bukannya pemerintah tuh melakukan apa ya, eh, relaksasi agar agar gimana para para investor besar tuh mau mau berinvestasi di sini gitu, agar agar perputaran modalnya bisa lebih besar itu. Kan kita tahu ya UMKM secara modal gak begitu banyak itu. Belum lagi mereka yang apa ya, yang punya punya masalah apa ya, ada masalah terkait pendanaan karena UMKM ini sangat-sangat volatile sekali dalam dalam apa ya dalam model bisnisnya itu yang mungkin nggak bisa dirame bisa di enggak itu ya makanya itu juga yang mereka gasnya bisa dapat pendanaan gitu. Terus apa lagi ya terkait tadi birokrasinya yang jadi kendala dalam birokrasi itu juga setuju juga sih kayak kan terlalu banyak regulasi yang tumpang tindih juga itu dalam dalam urusan UMKM ini itu belum belum lagi kalau kita dihadapkan dengan tren ekonomi global gitu bahkan eh, mungkin ya kita juga tahu lah itu bahwa Indonesia juga jadi apa ya lebih lebih proteksionis itu terhadap impor dari luar negeri ya itu pun dengan yang kita menjadi ya sebenarnya itu tidak membantu ekonomi atau bahkan UMKM kita juga bisa jadi scale up gitu. Malah seringkali juga jadi hambatan juga gitu. Ya misalkan ketika UMKM ingin apa ya ingin mengimpor alat produksi misalkan seperti apa ya? Misalkan ya mengimpor ya alat produksi misalkan dari Cina itu. Nah, seringkali itu jadi ribet tuh proses impornya karena banyak dokumen yang perlu diurus itu belum lagi apa ya bea cukai yang eh, seringkali tidak tidak jelas gitu meskipun cara regulasi ada nih hitungan apa ya cukai itu harga barang sekian per sekian gitu. Karena kan pada pada kenyataan juga itu tidak sesuai apa yang terjadi di lapangan itu. Jadi yang jadi masalah juga dalam tata birokrasi, nggak cuma tata birokrasi, lebih tepatnya sih ke tata kelola sih. Tata pemerintah dalam melakukan apa ya melakukan kebijakan itu gak cuma di regulasi itu ya regulasi juga terpengaruh tapi juga aparaturnya compliance dari aparaturnya juga perlu diperhatikan tuh dan itu yang juga jadi kendala itu jadi kendala besar dalam bagaimana kita mentransformasikan pemerintahan kita bisa bisa lebih tangkas lah bisa kita bilang.
Oke, thank you insight-nya, Valdi. Betul banget ya. Kita ada concern juga ya terhadap kabinet kita yang makin gemuk gitu dan sempat baca-baca juga bahwa kita terakhir kali punya kabinet dengan anggota sampai lebih dari 100 orang itu dilakukan Soekarno di kabinet Hmm. terakhirnya sebelum dia digulingkan gitu. Jadi jokes aside-nya, apakah rezim ini menciptakan lebih dari 100 anggota kabinet, apakah ia akan digulingkan tahun depan gitu? Nggak, itu mungkin Ya. jokes nggak lucu Ya. aja, cuma ya itulah ya. Jadi Badan Intelijen Kapolri bercanda aja itu tadi, mohon Ya. maaf Ya. gitu. Nah, Ya. oke, kita back to Ya. back to topik lagi gitu. Tadi sebenarnya em, apa ya yang kita apa UMKM ini kan dia sampai terbagi jadi ini ya, jadi apa tuh? Awalnya ada banyak sekali sektor yang sebenarnya nggak perlu dipisah gitu ya. Hmm. Kayak Kementerian UMKM, kemudian apa? Kementerian Koperasi, Ya, ya, kemudian terus ini kemarin, juga apa itu yang aku ya. cukup concern itu Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Padahal kan Hmm. tiga ini kan dia ini bisa masuk gitu kan dalam kerangka UMK kementerian, satu kementerian lah, terserah Iya, ha. sebutannya apa gitu, karena dengan pemecahan dan perubahan nomenklatur kementerian ini yang ada adalah pertama setelah mereka dilantik mereka akan sangat sibuk dengan urusan administrasi gitu, masang apa itu, ganti nama kementerian di depan gedung lah, ganti website lah, ganti kop surat, Hmm. ganti Hmm. kebijakan, ganti ABC ina itu dan pada akhirnya itu kan wasting time dan juga money Hmm. gitu, instead Hmm. dan itu kan uang kita gitu, jadi ya Hmm. wajar kita mempertanyakan soal itu gitu. Dan Hmm. entah kenapa ini pandanganku, mungkin bisa dikoreksi ya sebagai orang lapangan, bahwa kebanyakan program-program UMKM ini tuh generalisasi tadi seperti yang udah aku mention, Hmm. namun aku ingin memperdalam di sini dan FOMO, Val. Kayak Iya. dikit-dikit sekarang apa sih si Gibran suka soal AI. Jadi programnya Hmm. AI dalam UMKM atau Hmm. digitalisasi gitu. Padahal kan kalau kita mau tengok data gitu, beberapa penghambat UMKM untuk berkembang itu kan keterbatasan modal salah satunya kan. Hmm. Hmm. Indonesia tuh pernah punya riwayat apa ya, riwayat program yang tentu masih jauh dari sempurna, tapi itu bisa dikembangkan jadi lebih ideal, namanya Hmm. KUR, kredit usaha rakyat kan, itu Oh ya, kurang. untuk mendorong apa ya, untuk mendorong seseorang entrepreneur dan atau mungkin untuk naik kelas gitu. Hmm. Nah, itu sebenarnya program yang udah bagus gitu, nggak bagus, sorry, yang bisa dioptimalkan lah gitu. Kalau Hmm. pengen mengembangkan UMKM daripada bikin digitalisasi digitalisasi nggak jelas Hmm. itu gitu. Ya, eh men. Ya, kalau sejauh ini gimana, Val? Aku tertarik gitu sama fenomena, Hmm. abis mention core jadi kepikiran gitu. Hmm. Ya, Yang lu ya. tahu nih, fenomena utang sebagai modal entah untuk mengembangkan atau membuka Hmm. UMKM nih di penelitian lu seperti apa gitu yang lu temukan? Apakah ini jadi opsi gitu, utang ke perbankan tuh jadi opsi untuk yang pengen scaling up gitu, atau itu Hmm. malah dihindari gitu karena seperti yang kita tahu kan penduduk Indonesia mungkin Hmm. banyak yang menganggapnya sebagai apa ya, riba, atau ada yang menganggap nanti Hmm. bunganya besar, so on Hmm. so on gitu. Padahal kan itu bisa jadi Hmm. potensial sebenarnya untuk Hmm. mereka upscaling. Hmm. Ya, sebenarnya sebelum sebelum apa ya, sebelum kita mendefinisikan bahwa ya unit usaha UMKM ini tuh apakah dia memerlukan suntikan modal atau enggak, ya kita perlu perlu proses dulu dari yang lebih fundamental, itu ya si model bisnisnya. Apakah model bisnisnya tuh bisa bisa apa ya, bisa bisa punya potensi untuk sukses atau enggak tuh. Apakah sudah apa ya, sudah cukup firm model bisnisnya, sudah matang atau enggak itu. Nah, ini juga perlu ditetapkan. Tapi ya, seringkali kalau kita berbicara kur, kur kan biasanya penyedianya dari bank. Nah, seringkali kur juga gak mau memberikan suntikan dana terhadap UMKM karena itu ya, karena faktor modal bisnis gitu, dan mungkin ya unit usaha yang apa ya, belum belum punya potensi apa ya, requirement mereka itu buat scale up itu, karena mesti ada standar minimal, minimal si apa ya, gross profit sebuah usaha itu berapa itu, yang sebenarnya
Kalau gue ngelihatnya bisa sebenarnya kur ini dioptimalisasi itu dengan melakukan relaksasi lah, relaksasi regulasi agar si UMKM ini bisa bisa apa bisa mendapatkan akses modal untuk bisa scale up gitu. Tapi ya sebelum sebelum ke pendanaan ya pasti ya perlu dibenahi dulu gitu, terkait model bisnisnya gitu. Itu yang seringkali luput gitu dan sebenarnya ya itu perlu 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 didampingi itu. Tapi sebenarnya terkait ini pendanaan UMKM itu sebenarnya udah dulu sempat sempat ada opsi lewat mungkin tren P2P lending lah. Cuma ya sayangnya eh, dengan adanya P2P lending pun mereka tidak tidak apa ya tidak menjadi solusi juga gitu karena ya ternyata banyak banyak yang gagal juga gitu. Mungkin anekdotal case-nya dulu gue apa ya pernah pernah pakai tadi hub gitu. Tadi hub sebagai apa buat join ke P2P lending tapi sebenarnya tidak apa SOP itu karena ternyata emang 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 ada masalah juga itu dan baik itu dalam model bisnis P2P lending itu ataupun dalam dalam proses pemberian apa ya pengelolaan dana dari penerima dana juga itu. Jadi sebenarnya simultan lah itu baik itu dari sisi regulasi yang mungkin perlu perlu relaksasi tapi juga ya perlu ada apa ya perlu ada katalisator juga untuk bagaimana si UMKM ini gitu ada unit bisnis kecil kan sebenarnya hampir di segala sektor lah agar mereka punya punya model bisnis atau kerangka organisasi yang lebih lebih tangkas lah lebih agile lah kalau kalau kami biasa bilang biar nantinya ketika mereka punya apa ya mendapat pendanaan itu mereka bisa bisa mengoptimalkan pendanaan itu dengan baik dan benar-benar bisa scale up karena udah punya strategi dan segala macam gitu. Oke, menarik Val. Eh itu tadi mungkin dari awal kita diskusi soal ini ya, hambatan ekonomik gitu, hambatan Hmm, karena modal, karena hmm, apa ya, ya modal basically ya, mereka nggak hmm, punya akses pemodalan juga gitu, karena hmm, kur itu seringkali menolak misalnya gitu. hmm, Nah, kalau dari temuan lu gitu, selama menjadi penelitian-penelitian yang dilakukan terkait UMKM ini, ada nggak sih Val hambatan non ekonomi gitu yang lo temukan gitu dan kalau ada hmm, biasanya apa bentuknya dia? Karena tentu hambatan non ekonomi perlu diselesaikan dengan pendekatan non ekonomi juga gitu kan. hmm, Jadi dia bisa lebih holistik gitu dalam hmm, mendorong biar dia nggak terus UMKM tapi bisa scale up jadi gede hmm. gitu. Wah, kalau misalkan hambatan non ekonominya sih, mungkin gue bisa bilang hambatan terbesarnya kultur sih. Gak, dan kultur pun ini dibagi dua itu, kultur kultur internal, internal tuh, ya internal si bisnisnya, dan juga eksternal itu. Kalau internal bisnisnya pasti tadi lah kayak kultur ya pengelolaan bisnisnya, model model bisnis juga itu yang lebih fundamental sih. Model bisnis seperti apa. Terus yang kedua yang tadi gue bilang yang masalah kultural eksternal itu di mana ya mungkin kita sudah heran dengan banyaknya apa ya pungutan-pungutan liar lah gitu. Itu yang apa ya kultur yang sering apa menghambat juga itu gak cuman dan apa sih pungutan-pungutan ini ya kita bisa bilang gak cuman oleh oleh eh, apa ya LSM lah tapi juga seringkali dari kita sebut oknum lah oknum pemerintah itu sendiri itu dan itu dengan berbagai istilah lah gitu. Oke, menarik menarik. Betul ya tadi soal pungli ya itu sebenarnya itu Hmm, masalah abadi dan hmm, bukan hanya UMKM sebetulnya. hmm, Bahkan industri-industri itu kan justru lebih gede lagi dia ini hmm, punglinya entah dari apa ya aparat bukan aparat aja apa stakeholders gitu ya dari hmm, stakeholders pemerintahan ormas yang nggak tahu asalnya dari mana hmm.
atau yang Bah. pakai baju loreng-loreng segala macam, ungu, Hmm. hijau, kuning, merah segala macam gitu. Tapi Hmm. dan ini yang jarang diadres ya. Mungkin Hmm. sebelum kita masuk soal pungli gitu, tadi gue notice juga soal lu bilang hambatan kultur internal itu salah satu yang bikin UMKM sulit sulit berkembang ya, selain Hmm. faktor pemodalan gitu. Karena Hmm. apa? Kita sebut aja toko atau restoran, kedai makan gitu kan, yang kehitung UMKM itu memang biasanya dia punya pola pengelolaan yang apa ya? Bisa dikatakan yang penting ya ada yang punya perspektif kayak ya yang penting jalan gitu atau Hmm. karena gue bosnya ya suka-suka gue gitu biasanya kan Hmm. dan Hmm. pada akhirnya banyak yang apa misal polanya itu em, buka tutupnya itu tidak pasti gitu dan itu kan Hmm. pasti menghambat customer gitu kan akan ada customer Hmm. menghambat pemasukan kemudian yang aku temukan juga itu banyak sekali UMKM itu bahkan nggak punya pencatatan. Bukan sekedar pencatatannya yang nggak baik ya, tapi nggak punya Hmm. pencatatan gitu. Atau Hmm. kalau fenomena warung misalnya kan, warung Hmm. kelontong itu biasanya kan dia pencatatannya manual. Ya nggak masalah sebetulnya pencatatan manual ya, cuma Hmm. seringkali dia miss gitu. Kayak apa soal perintilan-perintilan kecil gitu. Dan Hmm. juga ada juga misal digunakan sendiri gitu fenomena kayak Hmm. misal warung kelontong dia jual apa? Jual rokok gitu kan. Terus si bapaknya yang punya UMKM ini ngerokoknya kayak kereta api gitu. Nah, habis Hmm. akhirnya rokoknya sama dia Hmm. sendiri gitu dan itu kan nggak dihitung ya sebagai kayak tidak dihitung skala keekonomiannya gitu sehingga Hmm. banyak yang secara tidak sadar itu sebenarnya dia menuju boncos gitu mengalami menuju kebangkrutan namun itu tidak disadari gitu karena Hmm. dianggap itu kayak miliknya dia gitu kan padahal itu sebagai Hmm. dagangan tapi ya whatever Hmm. itu emang urusan lu gitu namun Hmm. ini jelas menghambat ya menghambat perkembangan UMKM untuk mentas gitu kayak culture-culture gitu kemudian kemudian tadi pungli kemudian ada pemodalan yang sulit akhirnya ini jadi ini ya Hmm. combine ini tiga hal ini di combine dia jadi big disaster yang akhirnya menjebak UMKM banyak Hmm. UMKM di Indonesia tidak berkembang gitu karena Hmm. ada yang memang tidak bisa berkembang karena hambatan ada juga yang mentalitinya mungkin ya dia tidak ingin Hmm. berkembang gitu karena Iya. aku juga sempat menemui bahwa banyak ini saya sempat menemui rumah makan gitu misalnya Kak. Kenapa nggak upscaling gitu kayak dia udah cukup ramai gitu dia bisa Hmm. buka cabang atau memperbesar unitnya gitu tapi dia ada yang jawab nanti takut apa ya capek ada juga yang jawab nanti waktu dengan keluarga berkurang ya which is Hmm. fine fine aja itu urusan kamu lah gitu ya kayak bukan urusanku gitu. Tapi itu kan mencerminkan ya bagaimana ada juga fenomena UMKM yang bukan terjebak gitu tapi ya emang zona nyamannya di situ gitu zona Hmm. nyaman dia tetap pengen jadi UMKM aja karena dianggap Hmm. tidak terlalu sibuk gitu dan dengan situasi seperti itu sebenarnya dia menyia-nyiakan ya peluang-peluang ekonomi yang muncul di hadapannya gitu. Nah, kalau Kaldi gimana soal ini gitu, soal em, dari UMKM-nya itu sendiri gitu, yang tidak ingin membesar gitu. Jadi dia bukan terjebak Hmm. gitu seperti yang kita Hmm. wacanakan gitu, tapi emang dengan sengaja pilihannya dia seperti itu. Hmm. Ya sebenarnya eh, kayak terkait terkait pilihan ya sebenarnya ya itu kembali lagi ke apa ya ke pemilik usaha cuman ini kita udah apa ya sebenarnya saya gak kurang suka untuk apa ya ngasih buzzword tapi ini buzzword emang emang ini adalah sebuah istilah yang emang menjadi apa ya emang menjadi definisi dari era yang kita hadapi sekarang itu kan kita udah memasuki era VUCA lah gitu. Kita bisa bilang VUCA tuh volatile, uh, uncertain, complexity dan ambiguity itu. Jadi sudah mau volatile, yang mana itu volatile itu mungkin sangat rentan, uncertainty ya ketidakpastian juga tinggi, complexity ya kompleks dan juga eh, banyaknya ambiguitas yang bakal kita hadapi di era ini. Nah,
Makanya kalau dari gue pribadi sih sangat-sangat menyayangkan sih kalau misalkan kita terlalu terjebak di zona nyaman, sedangkan dunia ini semakin semakin kompleks dan banyak ketidakpastian di mana di era ini kita apa ya perlu perlu untuk lebih apa ya didorong untuk lebih adaptif agar kita ini tidak mudah tidak tergerus gitu. Itu mungkin yang gua khawatirkan sih. Karena mungkin hari ini bisa rame tapi kita nggak tahu di masa depan ataupun beberapa jam kemudian apakah usaha kita bakal bakal masih rame atau enggak itu. Apalagi kalau misalkan konteksnya UMKM yang banyak banyak pekerjaannya gitu. Jadi nggak perlu perlu menjadi catatan bagaimana biar biar para pekerja itu masih bisa dibayar dengan layak gitu. Oke, betul, menarik ya. Mungkin kita udah ngomong ngalor ngidul ya, lumayan loncat-loncat, tapi enggak apa-apa Iya. karena memang sektor UMKM ini kompleks ya. Kita lihat dia tuh Hmm. benar-benar ibaratnya kita pengen ngerapihin gulungan rambut gitu kan, yang Hmm. akarnya di mana-mana gitu kan. Tadi Hmm. akar permasalahan mulai dari soal aspek ekonomi, kemudian aspek culture apa kultur baik internal Hmm. maupun eksternal, kemudian Hmm. apa pungli itu tadi segala macam. Hmm. Kemudian apa yang saya lihat juga kurangnya inovasi gitu pada akhirnya Hmm. UMKM ini tidak direncanakan dengan baik dan pasarnya jadi terlalu padat gitu kan. Kayak Hmm. kayak yang cukup sering kalau di Jogja itu Warmindo gitu atau Hmm. tempat makan mahasiswa itu kayak Hmm. setiap setiap jarak 3 rumah itu warung 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 gitu. Tapi Hmm. rata-rata nggak ada yang kuat sampai 3 bulan gitu. Itu kan Hmm. sebenarnya nunjukin ya bahwa pasar kita itu udah sangat padat juga gitu. Jadi Hmm. udah sulit untuk UMKM baru masuk gitu. Dan Hmm. disinilah harusnya bagaimana kita bisa mendorong UMKM naik kelas gitu karena Iya. udah terlalu Jadi, banyak gitu hmm. kan. Sorry motong. Jadi ya dalam skala UMKM pun ya udah ada tuntutan untuk berinovasi gitu. Gak cuman kita bikin UMKM usaha Warmindo kan sebenarnya itu apa ya bisa dibilang untuk usaha yang udah rame lah kalau kalau dalam istilah bisnis itu kita nyebutnya udah jadi red ocean lah gitu. Dan kita coba kalau kalau mau apa ya misalkan UMKM ini mau mau bisa sustain tuh coba shifting lah gagal cuma shifting sih lebih ke eh, coba inovasi produknya atau model bisnisnya ke wilayah yang masih blue ocean gitu yang mungkin eh saya sayangnya belum banyak tapi demandnya tinggi gitu. Mungkin mungkin itu yang menjadi apa ya yang sering kami address juga dalam eh, em, pemberdayaan dan inkubasi UMKM gitu. Gimana biar mereka bisa untuk berinovasi itu dan ternyata berinovasi pun nggak serta-merta langsung jam itu solusi bikin produk juga gitu. Tapi juga kami juga latih itu bagaimana mereka menciptakan produk yang bisa dicintai oleh konsumennya gitu. Oke, menarik, menarik, menarik. Kita mungkin akan menuju akhir dari percakapan kita, tapi kayaknya nggak asik kita ngobrol, tapi nggak ada Fafifu Wes yang lebih ideologis ya. Mungkin Fafifu Wes-nya yang soal ideologis nih sebagai penutup aja. Hmm. Dalam pandangan lu, Val, gitu, kayak Hmm. suara kebebasan sendiri, misal dan juga Students for Liberty Indonesia, itu kan kita mendorong pasar bebas ya, di Hmm. mana pemerintah itu apa ya, kalau nggak perlu bantu gitu, nggak usah repot-repot, kayak Hmm. kalian cukup nengok kita aja, nengok dari luar gitu, jangan ngelangkahin kaki ke pasar gitu. Hmm. Itu udah sebaik-baiknya hal yang bisa dilakukan oleh negara Hmm. terhadap ekonomi gitu, karena dia kan Hmm. ketika pemerintah masuk ke pasar nanti dikhawatirkan dan sering terjadi distorsi gitu, dan pada akhirnya distorsi ini terjadi kenapa? Karena ada pemberian hak-hak istimewa, privilege gitu kepada usaha-usaha tertentu gitu yang dianggap Hmm. punya kedekatan atau dianggap Hmm. sudah besar dan lain-lain gitu. Nah, kalau selama
berabad-abad ini lo meneliti UMKM di Hmm. situ, apakah ideologi yang kita yakini ini gitu pasar bebas itu Hmm. Ya. benar-benar efektif, sebetulnya lebih efektif daripada intervensi pemerintah melalui pelatihan-pelatihan, melalui apa kebijakan-kebijakan tertentu, kayak misal di banyak daerah ada PNS wajib batiknya apa bajunya Hmm. dijahit oleh UMKM dan lain-lain, itu Hmm. jauh lebih efektif daripada pasar bebas gitu, atau itu Hmm. malah jadi beban gitu misalnya terhadap UMKM tertentu gitu. Jadi ya, ya justru ya pasar usul adalah keniscayaan itu, dan bagaimana kita apa ya, kita bisa lihat UMKM itu agak susah untuk scale up karena banyaknya persyaratan regulasi itu, kayak mungkin syarat halal lah, atau apa ya, NIB itu itu juga apa ya, bisa apa ya, benar-benar menghambat gitu. Jadi ya memang 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 sudah sejatinya itu, dalam dalam konteks ekonomi kita serahkan saja kepada pasar lah, itu apa yang pasar inginkan gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau kalau kita apa ya? Gue mengutip pandangannya Joseph Schumpeter gitu. Ya, bagaimana sebuah industri atau usaha itu bisa scale up gitu. Ya karena dia melakukan inovasi itu lewat 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 produknya itu, di mana jadi dia gak cuma stay dalam 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 apa ya, zona nyamannya gitu, tapi dia mau beradaptasi itu lewat apa ya, kalau kalau gue mengutip bukunya Joseph Schumpeter yang apa, The Theory of Economic Development itu, di, beliau kan mention soal creative destruction gitu. Jadi ya sebenarnya pemerintah gak harus apa ya, melindungi itu, melindungi kerjaan gitu, tapi juga pemerintah hanya hanya untuk menjaga gawang bagaimana biar biar si usaha ini, usaha ekosistem di sini bisa tetap eh, sustain gitu, bisa tetap berjalan gitu. Oke, menarik ya. Betul, Schumpeter tuh menawarkan ini ya penjelasan yang cukup bagus gitu soal bagaimana pasar itu akan bekerja dengan baik ketika tidak ada distorsi dari pemerintah gitu ya, karena melahirkan inovasi, memaksa jatuhnya, bukan sekedar melahirkan, tapi Hmm. memaksa inovasi lahir dari situ. Dan eh saya nggak tahu, gue nggak tahu ya kenapa kok ini dianggap kejam gitu. Kayak misal, gue sering banget ngomong kayak kalau UMKM nggak dilindungi, nggak dapat affirmative policy, misalnya kayak sekarang Hmm. ngetren di beberapa daerah itu populis juga ya ini jatuh, kayak misal bupati Hmm. atau DPRD A mewajibkan setiap anggota atau mewajibkan setiap PNS menjahitkan kainnya kepada penjahit UMKM, atau Hmm. itu nasi box untuk rapat dari UMKM ABC gitu. Itu kan sebenarnya distorsi gitu. Kenapa? Karena biasanya Hmm. yang ditunjuk-tunjuk ini itu punya kedekatan gitu. Hmm. Kedekatan terhadap pemerintah, mereka yang punya kemampuan untuk membuat policy gitu. Kayak ini terjadi juga misal di makan bergizi gratis itu, ada anggota DPRD mana tadi lewat di Instagram, sosmed, Oh ya, 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 yang punya yang 40 itu ya, dapur gitu. ya, Bayangin kan, ya, ya. yang awalnya pemerintah dengan niat baiknya, kita akui mungkin dia berniat baik, mendorong MBG ini katanya untuk mendorong UMKM F&B naik kelas gitu kan, karena dia akan Hmm. dapat pemasukan pasti per bulan. Nah, Hmm. ternyata yang kejadian, ini baru satu daerah ini, Hmm. baru satu orang anggota DPRD punya 40 dapur gitu. Jadi kan Hmm. ini ada 40 unit usaha F&B Hmm. yang Hmm. kehilangan peluang gitu kan, karena privilege Hmm. yang diberikan negara lewat kebijakan-kebijakan yang sifatnya top down gitu. Makanya kebijakan Hmm. top down ekonomi itu jelas dia cuma akan melahirkan KKN gitu kan, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain, Hmm. yang secara hukum mungkin banyak yang bilang legal, tapi ya itu berarti melenceng bos gitu dari tujuan awalnya gitu kan. Hmm. Maka inilah kenapa kebijakan top down itu sangat tidak ideal. Nah, banyak Hmm. banyak juga yang bilang libertarian atau pendukung pasar bebas itu kejam gitu, kayak bilang kita ini kan punya stand, gua atau mungkin lu juga silahkan diakui atau tidak gitu sebagai libertarian. Eh, Misal ada UMKM, nanti kalau UMKM nggak dilindungi, UMKM kalah gitu, kalah Hmm. sama korporasi, warung Hmm. Madura kalah sama Indomaret,
apalagi warung kopi, Warmindo kalah sama Starbucks dan lain-lain Hmm. gitu. Dan itu pertama menurutku itu nonsens gitu. Karena Hmm. eh, tiap usaha itu pasti punya niche sendiri ya. Dia tuh kayak punya Iya, niche apa? target target marketnya lah. target marketnya masing-masing gitu. Kenapa? Hmm. Misal kita ambil kopi ya. Kebetulan Hmm. Suara Kebebasan habis nerbitin tulisan soal bagaimana coffee shop itu, industri kopi itu jadi bukti bagaimana pasar bebas itu sejatinya justru menghadirkan kemakmuran adalah industri kopi. Hmm. Dulu, terutama pra-COVID, sebelum era COVID, kopi itu identik minuman pebisnis gitu ya. Kayak eksekutif muda, orang-orang Hmm. kaya yang mau meeting gitu kan. Kayak di kafe-kafe yang kopinya empat Hmm. puluh ribu segelas itulah, segelas 30.000 segala Hmm. macam gitu. Nah, kalau yang miskin ya udah nanti di Warmindo beli kopi Sasetan. saset 3.000, udah duduk di situ sampai subuh gitu. Nah, tapi kan pada akhirnya karena pasar bebas gitu kan melahirkan inovasi ya. Hmm. Sebagai contoh sekarang ada coffee shop ini dia jadi banyak pilihan untuk kita gitu. Ada Hmm. yang ngejar murah. Ngejar murah ini Hmm. biasanya dia ada fenomena namanya street coffee gitu kan di Hmm. tahun-tahun terakhir ini. Dia kayak kopi yang biasa cuma 30.000 dia bisa jual 12.000 kalau di sini. Hmm. Kenapa? Karena mereka nggak perlu sewa ruangan, nggak perlu AC, Hmm. nggak perlu Hmm. terlalu banyak listrik ya. Namun karena Hmm. dia murah, ya lu harus duduk di trotoar gitu misalnya. Hmm. Kursinya di trotoar pinggir-pinggir jalan gitu. Atau kalau lu menghargai kenyamanan, lu pengen AC, pengen wifi, pengen toilet yang bersih ya, ya pasti lu akan ke kopian-kopian yang harganya 30.000, 40.000 Hmm. yang udah di-mention di awal ya. Dan itu Hmm. terjadi juga. Itu kan sebenarnya begitulah pasar bebas bekerja gitu. Hmm. UMKM ini jika mereka gugur gitu, ya itu konsekuensi ya, konsekuensi Hmm. dari pasar bebas. Dan Ya. di situ itu tuh adalah mungkin bukan kesalahan juga ya, makin Hmm. jahat aja ini dengar kalau dibilang Hmm. kesalahan. Hmm. Ya konsekuensi lu gitu. Kalau Ya. berbisnis mendirikan UMKM tanpa Hmm. persiapan yang matang atau mungkin Hmm. strategi-strategi khusus untuk menghadapi penguasa-penguasa pasar yang udah ada, yang Hmm. udah established gitu. Apalagi kalau lu Hmm. masuk red ocean kan tadi, Hmm. ya pasti lu butuh inovasi tertentu gitu untuk bertahan. Kalau enggak ya percuma, pasti tumbang gitu. Dan ini juga pada akhirnya kan karena banyak yang tumbang kan, sebagai konsumen kita akan punya pilihan yang terbaik gitu ibaratnya bahasa. Hmm. Ya. Ini agak utopia ya, mungkin boleh Ya. disanggah ya, tapi dengan adanya inovasi saling persaingan, kemudian banyak yang tumbang ini yang bertahan kan berarti yang mungkin bisa jadi pilihan yang lebih layak gitu untuk konsumen. Hmm. Kedua, UMKM itu kan tumbang satu hidup seribu kan. Kayak nggak Hmm. peduli F&B, Warmindo, Hmm. kopian, apalagi warung Madura, warung kelontong itu kan tiap satu yang tutup. Sebelahnya Hmm. pasti ada lagi yang buka baru. Ini kan Hmm. pada akhirnya itu menjaga apa ya? Menjaga kita sebagai konsumen untuk tetap punya banyak pilihan gitu. Hmm. Sebagai sehingga apa ya? Kekalahan-kekalahan beberapa UMKM ini justru idealnya tidak dilihat sebagai Hmm. wah ini bangkrut kalah sama yang korporasi ini harus kita tolong nih negara nih kalau Hmm. nggak gitu ntar mereka miskin gitu atau Hmm. lain-lain nggak itu justru jadi logika yang kacau gitu dan Hmm. pada akhirnya nanti UMKM misalnya dibantu subsidi Hmm. atau penunjukan karena Ya. sistem bisnis mereka belum matang misalnya seperti yang Hmm. udah kita obrolin di awal Hmm. ya apa nanti ada kejadian nih misal nilep duit bangkrut Hmm. gagal kelola keuangan gitu tapi di satu sih akhirnya mereka udah pakai uang negara terus gagal lagi. Nah Hmm. biasanya kebijakan seperti ini nanti dia disertai dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang membatasi misal Hmm. Indomaret nggak boleh buka di kampung gitu di Hmm. kampung di desa di gang gitu ya udah sebagai konsumen mati aja kita gitu kan. Hmm. Warung kelontongnya yang disubsidi negara bangkrut, Indomaret nggak ada, ya udah selamat mencari barang-barang kebutuhannya di Hmm. lokasi yang lebih jauh gitu. Mungkin begitu. Kalau menurut lu gimana, Val? Sebagai nggak tahu gua lu masih libertarian apa enggak terkait ini silakan lah Ya. silakan diakui atau tidak silahkan soal tadi tapi yang gua
udah lu mention lu punya pandangan tadi soal pasar bebas gitu ya. Namun Hmm. bagaimana pandangan Ya lu kak, gitu terhadap hmm. anggapan itu tadi bahwa Hmm. apa kalau UMKM tidak dibantu nanti dia kalah Hmm. dengan korporasi, apalagi korporasi Hmm. asing asing gitu-gitu, Hmm. tambah retorika gituan Hmm. makin tidak sehat lagi itu. Menurut lu gimana Hmm. Pak, sebagai penutup diskusi kita hari ini? Ya, ya, deep down gue masih pendukung pasar bebas. Cuman gue apa menarik ini lebih lebih kontekstual dan lebih praktikal aja. Jadi ya kenapa kalau kenapa misalkan ya susu UMKM ini sayangnya pada garis besarnya itu perlu 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 diteliti juga itu. Kayak apakah ini tuh benar-benar root cause atau sebenarnya cuman gejala doang gitu. Ini yang perlu 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 jadi diteliti gitu. Cuman ya kalau yang dari kasus yang sering gue temuin itu biasanya ya yang jadi masalah sih di model bisnis mereka sih gitu. Karena ketika modal bisnis mereka yang mungkin bisa dibilang kurang tepat lah gitu. Akhirnya mereka membuat produk juga yang kurang tepat gitu. Yang kadarnya mereka ya udah sustain gitu. Jadi sebenarnya bukan bukan karena nggak dibantu pemerintah juga itu. Tapi juga dari dari bagaimana si eh, ya unit usaha ini juga apa ya bagaimana mempertahankan model bisnisnya itu bagaimana bagaimana mereka bisa bisa apa ya menciptakan produk yang bisa dicintai oleh konsumennya gitu. Dia balik ke faktor demand-nya tadi itu bagaimana si unit usahanya bisa apa ya bisa mempertahankan demand-nya tapi ya secara organik gitu lewat mekanisme pasar bukan bukan sesuatu yang diintervensi. Jadi gitu sih. Ya, intinya lah gue sangat-sangat mendukung pasar bebas agar agar di mana unit-unit usaha itu gak cuma UMKM itu seperti yang startup gede pun mereka bisa berinovasi gitu itu sih. Oke, thank you Valdi. Kita menutup obrolan kita malam ini dengan ini ya, propaganda ideologi ala Korut gitu. Bedanya kita libertarian, tapi ya eh, kita mungkin ya propaganda boleh lah. Tapi mungkin pada akhirnya kita menyimpulkan bahwa pasar bebas itu ya terserah, tinggal kamu mengakui atau tidak gitu aja lah. Kayak dia tidak peduli kamu mengakui atau tidak, tapi memang pasar bebas inilah yang memungkinkan UMKM untuk muncul pertama. Karena kalau nggak pasar bebas, ya nggak mungkin kan dia bisa buka usaha gitu. Entah itu nanti lewat apa? Biasanya misal kalau negara-negara kayak China gitu kan sektor private-nya dikuasai negara gitu. Berarti kan kamu nggak bisa membuka usaha-usaha gitu, sulit. Atau ada juga yang model kronis gitu, kayak kapitalisme kronik gitu kan, yang mungkin pemerintah tidak kelihatan mencampuri pasar gitu, tapi pasarnya dikuasai monopolis gitu, secara monopoli yang didapatkan tentu tidak secara organik gitu. Nah, karena pasar bebas yang sesungguhnya inilah gitu, the true of free market ini, ada banyak kesempatan gitu bagi seseorang selain jadi budak korporat misalnya kan dia punya peluang bisa bikin warung dan lain-lain gitu. Tapi soal bagaimana kamu bertahan di dalam situ ya pada akhirnya kamu harus sadar ya pasar itu memaksa entrepreneur untuk berinovasi, untuk menciptakan apa ya target segmentasi marketnya sendiri gitu. Kayak kalau warma tadi ada contoh kopian, ada juga makanan misal kamu pengen yang murah ya jangan berharap rasanya kayak hotel gitu misalnya kayak masakan hotel dan juga sebaliknya gitu. Kalau masakan enak ya ya mungkin ada yang murah ya. Tapi mostly mungkin dia akan lebih mahal gitu. Itu kan sebenarnya inovasi-inovasi dan apa ya upaya penciptaan target atau segmentasi pasar gitu dari entrepreneur-entrepreneur ini gitu dan pemerintah kayak gak usah ngelangkain batas lah kayak cukup kalian nonton gitu ibaratnya atau bahkan kalau pengen keterlibatan aktif pemerintah ya pemerintah bisa dengan mencabut aturan-aturan yang mungkin menghambat perkembangan UMKM UMKM ini gitu kayak mungkin nanti bisa diobrolkan di lain waktu gitu soal betapa birokratik, betapa ribetnya perizinan-perizinan, perintilan-perintilan perizinan tadi kan kayak lu
udah mention tadi di awal nomor izin usaha, kemudian apa halal sertifikat. Tapi Iya. ya oke lah, sertifikat Ya, halal ya, ini ya agak kalau kalau debatable kalau ya. ya kalau ya kalau soal hal sih masih debatable, cuman gue ingin ingin nyambung lagi terkait sebenarnya peran pemerintah di situ harusnya apa gitu. Kalau gue sih lebih lebih suka untuk menganalogikan pemerintah itu jadi penjaga gawang gitu, di mana ada yang apa ya, udah ada yang memainkan apa ya, take take advantage dari regulasi yang ambigu itu. Nah, dari situlah peran-peran pemerintah agar tidak tidak kebobolan gitu. Agar setiap apa ya, setiap unit usaha baik itu UMKM ataupun ini industri skala besar ya punya punya kesempatan berusaha apa ya yang sama dan adil gitu. Oke, sepakat, sepakat. Ya, itu mungkin sekalian jadi closing statement Fafifu kita malam ini soal bagaimana ya apa pemerintah itu cukup jadi penjaga gawang, nonton aja, atau kalau gatel banget nih, mereka gatel banget pengen bekerja itu ya mungkin bisa dimulai dengan menghapus peraturan-peraturan yang menghambat. Kedua, ini mungkin yang mereka nggak akan mereka lakukan ya menegakkan rule of law gitu, menegakkan keadilan gitu kalau bahasa aktivismenya, bahwa apa misal apa ya mengatasi masalah ormas, mengatasi masalah pungli dari ormas-ormas itu tadi gitu. Kemudian penyiapan infrastruktur yang mungkin akan mendukung mobilisasi rakyat gitu, mobilisasi rakyat dalam berusaha gitu. Karena aku nggak tahu ya ini seberapa besar dampaknya. Misal em, aku secara pribadi aku tuh ada satu warung makan langganan, tapi aku malas ke sana. Kenapa? Karena jalan menuju sana aspalnya bolong-bolong semua, busuk banget itu jalan. Aspalnya udah ngelopek, kena air segala macem. Akhirnya ya aku nggak ke situ karena malas. Jadi mungkin kalau pemerintah memang gabut dan sangat ingin punya kerjaan, ya mungkin di medan-medan seperti inilah dia harus bekerja gitu, menegakkan keadilan, menegakkan apa supremasi hukum, kemudian menyiapkan infrastruktur fisik yang mungkin bisa membantu mobilisasi selama proses ekonomi, dan ketiga lewat pencabutan aturan-aturan yang menghambat UMKM gitu. Nah, mungkin wah udah sejam, nggak berasa kita ngobrol Iya, hari ini, gimana? Valdi. Thank you banget on behalf of Suara Kebebasan. Aku ngucapin terima kasih banyak kesediaan lu untuk kita Hafizu was di sini Iya. selama sejam lebih ini, meski tadi ada beberapa hambatan itu dan agak ngalor ngidul, tapi nggak apa-apa. Justru itu, disitulah titik serunya gitu dari Iya. podcast ya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih kepada Valdi dan juga teman-teman yang menyaksikan Liberty Talks kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram Suara Kebebasan di @suarakebebasan @suarakebebasan.id, dan juga Twitter dan Facebook kita dengan ID yang sama gitu. Mungkin itu aja. Selamat malam teman-teman dan selamat beristirahat. Terima kasih banyak Rivaldi Iya, atas thank you juga, Mas. diskusinya hari ini.